Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, penarikan dana dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sebesar 13 triliun rupiah di PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, maksud kami BRIS, tidak berdampak signifikan pada operasional perseroan. Alasannya, Bank Syariah ini tetap membukukan kinerja yang positif dengan mencetak laba 1,7 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Triyoksa Siahaan mengatakan, keputusan Muhammadiyah menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia terlalu dibesar-besarkan. Sebab kejadian tersebut sangat lumrah terjadi di sektor perbankan. Kendati demikian, sektor perbankan syariah masih memiliki tantangan, yaitu peningkatan literasi dan inklusi dari perbankan syariah. Seperti diketahui, PP Muhammadiyah melakukan pemindahan dana yang diperkirakan mencapai 13 hingga 15 triliun rupiah untuk meminimalkan resiko yang terkonsentrasi. Selain itu, penarikan dana tersebut juga bertujuan untuk menjaga persaingan yang mungkin terjadi di antara bank-bank syariah. Dengan pengalihan dana ini kan setiap deposan maupun nasabah itu kan memiliki hak kapan dia menempatkan ataupun dia mengalihkan. Tapi kalau saya melihatnya ya itu suatu bisnis yang umum gitu terjadi. Sekarang keluar, mungkin besok masuk, demikian juga dengan nasabah lainnya. Nah, hanya memang karena ini di blow up, ini menjadi suatu yang besar. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi BSI sendiri masih membukukan kinerja yang baik, likuiditas juga baik, FDR sekitar 83%, kinerja keuangannya juga bagus, di kuartal pertama bertumbuh 17% menjadi 1,7 triliun. Menurut saya dari sisi BSI sendiri sih masih cukup kuat. Kalau saya melihat karena Muhammadiyah ini kan memindahkan dananya dari BSI dan juga ke bank syariah lainnya. Artinya untuk ke perbankan syariah sendiri menurut saya tidak ada isu yang apa gitu ya. Tapi bahwa memang ini suatu hal yang normal gitu maksudnya. Kalau kita melihat berkaca misalkan seperti Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengatur rasio kecukupan likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio atau LCR yang akan berlaku untuk semua bank umum konvensional. Di mana sebelumnya hanya ditujukan untuk Bank Buku 3 dan 4 atau KBMI 2, 3, dan 4. Perubahan ini tertuang dalam RPOJK tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas bagi bank umum yang ditetapkan paling rendah 100% secara berkelanjutan. Aturan tersebut menginstruksikan Bank Buku 1 untuk mulai melaporkan posisi LCR pada Oktober 2024 ini. Menurut OJK, sebagaimana halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar penghitungan rasio likuiditas untuk mengukur level minimum likuiditas yang harus dipelihara oleh seluruh bank. Hal ini mengacu standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Adapun mengacu data OJK, LCR perbankan yang jadi salah satu komponen pengukur resiko per Maret 2024 tercatat sebesar 218,63%. Kendati jauh di atas batas minimum, angka ini tercatat bergerak menurun dibandingkan akhir Desember 2023 yang sebesar 220,18%. Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Jeffrey Hendrik, memastikan masuknya emiten dalam papan pemantauan khusus atau PPK bukan merupakan bentuk hukuman bagi emiten tersebut. Menurutnya, bukan hanya 1 atau 2 saham saja, tetapi seluruh emiten bisa saja masuk ke dalam PPK. BEI terus melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan indeks provider mengenai setiap aturan dan regulasi yang ditetapkan. Jeffrey menegaskan PPK ini bukan hal yang baru.
BEI pernah mengeluarkan papan New Economy pada tahun 2022 yang sama dengan papan pemantauan khusus di tahun ini. Untuk itu ia berharap dengan adanya papan pemantauan khusus ini, pemahaman dan komunikasi antara emiten dan pelaku pasar akan menjadi semakin lebih baik lagi. Oh iya, kalau komunikasi dengan index provider itu selalu dilakukan oleh bursa, ya. Kalau kita ingat zamannya papan New Economy itu juga bursa memberikan pemahaman kepada index provider apa itu papan New Economy, ya, yang juga merupakan bagian dari papan utama, ya, sehingga ada beberapa emiten yang di papan New Economy itu juga bisa diakomodir inclusionnya di beberapa index provider, ya. Nah, untuk yang papan pemantauan khusus ini, ya, kami dari bursa juga memberikan pemahaman kepada para index provider. Menanggapi banyaknya kritik terkait dengan penerapan sistem perdagangan full call auction, Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa BEI sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan ditegaskan tujuannya adalah untuk kepentingan pasar dan stakeholder. Namun review akan terus dilakukan. Setiap policies yang kita keluarkan dari IDX untuk kepentingan stakeholder, kepentingan pasar, selalu kita lakukan review dan kita open mind untuk feedback. Namun tentunya setiap kajian atau setiap review yang kita lakukan memang akan membutuhkan waktu untuk meyakinkan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan perubahan. Jadi teman-teman, kita dapatkan informasi dulu, feedback dari pihak stakeholder kita, sebagaimana kita menyusun ketentuan ini dulu. Jadi teman-teman, tidak serta-merta kita akan lakukan penyesuaian, tentu yang paling penting adalah feedback kita dapatkan untuk bisa kita analisis hal-hal apa saja yang akan menjadikan market lebih baik lagi. Gitu ya. Sudah ketemu belum sih Pak sama para stakeholder Pak terkait? Sedang dalam proses. Kita lakukan kayak audiensi. Sebentar, MNC sudah saya jawab. Jadi kita dengan semua stakeholder dari akademisi. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana pergerakan bursa regional untuk perdagangan hari ini. Bursa regional pada perdagangan hari ini bergerak bervariasi, di mana Hang Seng melemah 0,60% ke level 18.366. Dan KLCI serta KOSPI juga sama-sama bergerak di zona merah dengan KLCI yang turun 0,17% ke level 1.615 dan KOSPI yang juga melemah 0,20% ke level 2.717. Sementara itu Nikkei Jepang tercatat bergerak di zona positif, yaitu menguat 0,97% ke level 39.062. Shanghai juga bergerak di zona positif dengan menguat tipis 0,08% ke level 3051. Sementara Straits Times Singapura harus bergerak di zona merah melemah 0,25% ke level 3322. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Investor Market Today hari ini. Saya Puja Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, di IndiHome Channel 117, live streaming di investor.id, dan melalui aplikasi video. IDTV, inspirasi investasi.